Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Delima Wijaya Jati dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat hasil sidang PPKI pertama. Kemerdekaan Indonesia tentunya bukan diperoleh tanpa kerja keras dan perjuangan bangsa Indonesia, melainkan banyak perjuangan dan pengorbanan agar Indonesia dapat merdeka. Pembentukan PPKI. Sebelum PPKI terbentuk, ada suatu organisasi yang terbentuk terdahulu, yaitu adalah BPUPKI. BPUPKI sendiri adalah badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, atau juga sering disebut dengan Dokurejo Jumbi Kosakai. BPUPKI ini adalah organisasi yang bertugas untuk menyelidiki atau mempelajari hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Karena dianggap tugasnya sudah selesai, maka BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau juga disebut dengan Dokurejo Jumbi Inhai. Pembentukan PPKI berlangsung pada tanggal 7 Agustus 1945 atas izin dari Marsekal Jepang yang bernama Hisaichi Terauchi yang ada di Saigon. PPKI ini beranggotakan 21 orang dan tanpa sepengetahuan Jepang ditambah 6 anggota yang dapat mewakili bangsa Indonesia. 6 anggota tambahan diantaranya adalah Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Ki Hajar Dewantoro, RAA Wiranata Kusuma, Kasman Singodimedjo, dan Iwa Kusuma Sumantri. Setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan RI, PPKI melaksanakan sidang di hari sesudahnya. Sidang PPKI dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Sidang PPKI ini menghasilkan beberapa keputusan penting. Di antaranya adalah mengesahkan UUD 1945, pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, dan membentuk Komite Nasional yang bertugas membantu tugas-tugas Presiden, dan lain-lain. Sidang PPKI pertama. PPKI mengadakan sidang pertama kali pasca kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berlokasi di gedung Rod van Indi di Jalan Pejambon untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang tersebut terjadi musyawarah antara kelompok yang berbeda pendapat mengenai sila pertama Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Piagam Jakarta. Berikut beberapa keputusan dan hasil sidang PPKI yang pertama.
Kata muqaddimah kemudian diganti dengan kata pembukaan. Pada pembukaan di bagian alinea keempat, anak kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Pada pembukaan di bagian alinea keempat, anak kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kalimat kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada pasal 6 ayat 1 yang pada awalnya berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam, kemudian diganti menjadi kalimat Presiden adalah orang Indonesia asli. Selain itu, yang nomor 2 adalah memilih, menetapkan dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Dalam memilih, menetapkan dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden pemerintah Republik Indonesia ini dilakukan secara aklamasi, dan hasilnya yang dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno, dan sebagai Wakil Presiden adalah Dr. Andes Muhammad Hatta atas usulan dari Otto Iskandar Dinata, dan semuanya setuju atas usulan Otto Iskandar Dinata tersebut. Hasil sidang PPKI pertama yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang fungsinya untuk membantu tugas-tugas Presiden. Nah, jadi pada saat itu belum terbentuk DPR dan MPR. Jadi tugas-tugas Presiden belum ada yang membantu. Jadi dibentuklah Komite Nasional atau KN, yaitu adalah badan yang membantu tugas-tugas Presiden sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Kemudian wewenang legislatif juga diserahkan kepada Komite Nasional. Nah, sekian adalah penjelasan saya mengenai sidang PPKI pertama. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan, mohon maaf, dan terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.